Shalom Bapak Ibu Saudaraku di mana saja pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera buat kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa. Walaupun mungkin semalam kita nggak jumpa berhubung karena HP saya lagi full, tidak bisa dibuka, jadi terpaksalah diinstal ulang, sehingga pada saat ini banyak nomor yang tidak lagi kelihatan, hilang. Tapi mohonlah siapa yang ingin mau menerima firman renungan firman setiap pagi, mohon hubungi kembali nomor WA kita supaya kita bisa aktifkan kembali nomor renungan pagi yang kita bagikan setiap seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Itu semuanya adalah karena kasih Tuhan. Tuhan sangat ingin kita berbalik kepada firman-Nya, firman kebenarannya, karena Tuhan sangat menyintai, sangat mengasihi kita. Satu pun kita, Dia tidak ingin kita binasa, tapi Tuhan ingin kita semuanya masuk ke dalam kerajaan surga. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, karena firman kebenaranlah itulah yang mendapatkan jalan menuju kerajaan surga. Jadi semuanya ini saudaraku tinggal pada kita, apakah kita mau, apakah tidak. Itu semuanya Tuhan memberikan hak pilih, hak bebas untuk kita. Jadi Tuhan tidak memaksanya apakah kita harus melakukan firman-Nya ataukah kita mengikuti dunia. Hanya Tuhan mengatakan jika kita mengikuti firman-Nya, taat dan setia, kita akan mendapatkan kerajaan surga. Jika kita tidak taat kepada firman Tuhan dan setia, jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia, tentu kita akan binasa. Hanya itu yang berikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak memaksa kita. Kita bebas untuk memilih, apakah memilih jalannya Tuhan Yesus, apakah memilih jalannya dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita baca Alkitab, firman Tuhan, di mana mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 13, judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat 13 katakannya kepada kita, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi waspadalah katanya, waspadalah. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi kita harus meletakkan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Jadi kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, di mana firman-Nya, firman kebenaran yang sudah dituliskan kepada kita untuk kita ikuti. Jadi semuanya Bapak Saudaraku, Tuhan sudah memberi jalan, sudah memberi contoh. Tinggal kita, apakah kita mau mengikutinya atau tidak, itu tergantung kita. Hiduplah ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi katanya hiduplah sebagai anak-anak yang taat.
Jadi kita bukan hidup hanya percaya, bukan kita hidup hanya sebagai orang Kristen. Jadi kita hidup sebagai orang yang taat dan setia. Jadi kita itu harus mengikuti kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita sehingga kita bisa melakukannya. Jika kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan bisa menaati firman Tuhan seturut dengan tertulis. Karena apa? Karena di sini harus kita mematikan daging, harus kita menanggalkan ego kita, harus menanggalkan harga diri kita. Jadi ini sangat berat. Tapi itu semuanya adalah pilihan kita. Apakah kita mau menanggalkan ego kita? Apakah kita mau menanggalkan harga diri kita? Apakah mau kita menanggalkan kedagingan kita? Itu pilihan kita. Tapi Tuhan sudah memberi kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi jelas ini katanya, jangan kita mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Jadi jelas katanya kepada kita, itulah kebodohan kita. Jadi ayat 15 katakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita katanya harus kudus, harus kudus. Jadi tidaklah sama seperti dunia mengatakan asal percaya saja. Jadi kita harus bertindak, kita harus melakukan seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, dan kita harus tampil beda dengan orang-orang dunia. Kita harus kudus. Apakah kita bisa kudus? Memang selagi kita masih di dunia ini memang sangat-sangat berat. Jika kita tidak undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan mampu menjalankan kekudusan. Karena apa? Karena penglihatan kita saja kita sudah jatuh dalam dosa. Belum lagi ucapan kita, belum lagi kelakuan kita. Jadi ini sebetulnya kalau secara daging sangat berat, sangat sukar. Tapi semuanya itu jika kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita akan dituntun, kita akan dikuasai, kita akan diajari, kita akan dibimbing, kita akan dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita seperti orang bodoh. Ya memang kalau kita mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita kayak hanya orang bodoh. Kenapa kita akan mengatakan seperti itu? Ya Tuhan Yesus melihat bagaimana Dia dipukuli, diam. Dia diejek, diam. Dia ditunjangi, diam. Dia dicambuki, diam. Dia diselipkan, diam. Jadi kita adalah anak-anaknya, kita adalah generasinya. Jadi kita katanya harus melakukan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bahkan katanya, ampunilah musuh-musuhmu, bahkan doakan. Jadi sangat bertentangan dengan dunia. Kalau dunia mengatakan aku satu matahari pun tidak, dengan si anu itu katanya. Itu kalau dunia. Kalau baik ku bikin, lebih baik ku bikin. Kalau baik dia buat, lebih baik ku bikin. Buat katanya. Itu kata dunia. Tapi Tuhan enggak. Enggak baik dibuat kawan kita harus berbuat baik. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita tidak lihat bagaimana dosa kita. Tapi Tuhan rela mengampuni semua umat manusia. Bukan aja yang baik, tapi semuanya orang berdosa semua akan diampuni. Di mana di kayu salib semuanya sudah selesai. Jadi begitulah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita menjalankan seturut dengan teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya sangat sukar. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu Saudaraku, maunya kita ini yang terpilih, bukan yang banyak. Banyak pun untuk apa? Tapi maka kita buat renung setiap pagi ini supaya kita terpilih, supaya kita menjalankan kekudusan.
supaya kita, Roh Kudus membimbing, menuntun kita tampil beda dengan orang-anak dunia. Kita punya kasih, kita memperhatikan sesama manusia, kita mengampuni musuh-musuh kita, kita merangkul teman-teman kita. Jadi tidaklah sama seperti dunia yang diajarkan dunia ini. Kita melihat pada saat ini egois, mementingkan diri sendiri. Kasih itu hampir-hampir punah. Tapi marilah kita sebagai yang mengaku menjadi anak-anak Tuhan, marilah kita bangun kembali seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya betul-betul kita ini mendapatkan kerajaan surga. Di Markus katakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah kata Yesus kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, tidaklah kita mampu menjalankannya dengan kedagingan kita. Jika kita tidak tanggalkan kedagingan kita, itu tidak akan bisa kita lakukan. Bagaimanalah orang yang bersalah, kita yang minta maaf. Orang yang mengganggu, kita yang minta maaf. Bayangkan. Bahkan katanya kepada kita, di pantamparan ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu, katanya. Jadi itu nggak mungkin Bapak Saudaraku. Gak mungkin jika kita berjalan dengan ego kita, jika kita berjalan dengan pikiran kita berjalan dengan akal kita, pasti tidak akan mungkin. Jika tidak ada Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kita tidak akan mungkin melaksanakannya itu. Jadi jika tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku, kemana kita ini? Apakah kita ikut larut beserta manusia? Apakah kita berlarut beserta dunia ini? Apakah kita mau mengikuti ajaran-ajaran si iblis masuk ke dalam penghukuman yang kekal itu? Jadi ini semuanya kita yang menentukannya, karena Tuhan Yesus sudah memberi cara, sudah memberi contoh, sudah memberi gambaran, di mana Dia tahun 2000 lalu mempraktekkan ke dunia ini supaya kita ikuti. Jadi ayat 17 katakannya kepada kita, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita akan dihakimi. Jadi menurut manusia, menurut ajaran manusia, asal percaya saja pasti kamu selamat. Jadi nggak perlu lagi dihakimi. Jika kita hanya percaya saja kita selamat, berarti firman Tuhan nggak perlu katanya akan dihakimi. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan di sini akan dihakimi? Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita lahir baru, kita sudah dikuburkan, bangkit kembali, kita sudah menjadi lahir baru. Dari situ dosa-dosa kita sudah dihanyutkan, sudah dikuburkan. Dari situ kita bangkit, kita akan menjadi lahir baru, manusia baru. Kita sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, sudah meninggalkan tabiat-tabiat lama kita, sudah meninggalkan dosa-dosa kita. Dari situ kita akan diperhitungkan. Dari situ kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dari situ kita sampai kita dipanggil, itu harus kita berjaga-jaga. Di situ kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi belum tentu jika kita orang Kristen, jika kita dari lahir sampai mati orang Kristen, jika tidak melakukan seturut dengan firman Tuhan, kemana kita? Walaupun Yesus disalib kayu salib, jika kita tidak melakukan firman Tuhan taat dan setia, tentu kita tidak mendapatkan dengan janjinya. Karena apa? Karena nanti akan kita dihukum
menurut perbuatan kita akan sidang. Kan jelas di sini tadi katanya kita tadi ayat 17 tadi, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi semua orang yang akan dihakimi. Jadi semuanya itu saudaraku harus kita berhati-hati, harus kita waspada. Jadi jangan mengatakan manusia, ya udah kita nanti hari Minggu ke gereja situ nanti Tuhan maafkan lagi. Jadi berbuat lagi, hari Minggu dimaafkan lagi, berbuat lagi, hari Minggu dimaafkan lagi. Bukan seperti itu. Berarti seperti itu nggak ada pertobatan. Berarti kita itu bermain-main di dalam dosa. Jadi tidaklah sama seperti dunia mengatakan yang penting beriman, yang penting percaya, yang penting Kristen, kamu sudah selamat. Itu kata manusia, bukan kata firman. Jika kita kembali ke kata firman, itulah surat Tuhan, itulah firman kebenaran. Karena dari firman kebenaran itulah kita mendapatkan keselamatan. Dan jika kita hanya mendengar hanya perkataan-perkataan orang, tentu kita akan dibumbui supaya kita nyaman, supaya enak, supaya nikmat. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita harus menderita, harus memikul salib. Jadi betul-betul pengajaran ini hitam dan putih. Jadi jika kita hanya mengikuti ajaran-ajaran manusia, kemana kita ini? Sedangkan ajaran manusia kamu akan diberkati luar biasa berkelimpahan. Sedangkan ajaran manusia kamu akan diberkati dengan luar biasa. Sedangkan ajaran manusia akan diberikan kekuatan, kehebatan, kenikmatan. Jadi itu sangatlah bertentangan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman supaya jangan kita dibola-bolakan oleh dunia ini. Supaya jangan kita digonikan hidup-hidup. Karena setan Bapak Saudaraku sangat-sangat gencar, sangat-sangat licik untuk menipu kita supaya kita seakan-akan sudah mendapatkan kerajaan surga. Seakan-akan kita sudah menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Seakan-akan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Setan sangat licik Bapak Saudaraku. Jadi harus kita waspada. Selagi Tuhan masih memberikan kita waktu, masih Tuhan memberikan kita kesempatan, marilah kita kembali kepada Alkitab firman kebenaran. Kita baca Alkitab ini, kita teliti, kita imani, kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan nanti kita menganggap kita sudah selamat, ternyata kita akan masuk ke dalam api neraka. Karena Alkitab inilah originalnya. Karena Alkitab inilah kebenaran. Sebagai kita orang Kristen, kita adalah petunjuk dari Alkitab. Jika kita membacanya dan mengimani dan mempraktekannya, itulah kebenaran itu. Jadi bukanlah perkataan-perkataan manusia, bukanlah apa yang diajarkan oleh manusia, tapi apa yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan Yesus kepada kita. Itulah yang sewajarnya kita ikuti. Jadi ini memang betul-betul memang Bapak Saudaraku sangat susah. Makanya banyak orang Kristen pada saat ini mengambil kebenaran diri sendiri, mengambil ayat-ayat yang menyenangkan hati, mengambil ayat-ayat emas, mengambil ayat-ayat yang menyejukkan hati, mengambil ayat-ayat yang diberkati. Tidak memakai firman ini seutuhnya. Jika kita memakai firman ini seutuhnya, tentu kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan jika kita mau mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi tidak sama seperti ajaran manusia, asal percaya saja kamu akan selamat. Karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi kita tidak sama seperti dunia, karena kita sudah dibeli dengan harga lunas, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah anak domba. Bayangkan saudara, begitu mahalnya kita dibeli saudaraku, tapi kita tidak menghiraukannya, tapi kita tidak mengindahkannya, tapi kita tidak mau melakukan taat dan setia. Bagaimana kita ini saudaraku? Apakah kita nggak sadar kita melihat bagaimana penderitaan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita? Apakah kita tidak sadar kita ini orang-orang berdosa? Apakah kita tidak sadar ini akan digiring kita ke api neraka? Jadi marilah Bapak Saudara, bukan hati kita, kembalilah kepada Alkitab, supaya kita mengerti apa yang kita harus kerjakan selagi kita masih hidup dalam dunia ini, saudaraku. Bukan nanti, saudaraku, sekarang. Selagi kita masih berikan Tuhan kesempatan kepada kita, disinilah kita berbalik kepada Tuhan, taat dan setia, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan mengatakan saya masih muda kok, masih banyak waktu. Sekarang saya akan menikmati dulu dunia ini. Ketika saya nanti tua, saya bertobat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, Bapak Saudara. Karena Tuhan tidak melihat tua atau muda. Siapa saja, kapan saja kita bisa dipanggil. Jika kita tidak berjaga-jaga, jika kita tidak bersiap-siap, kemana kita ini jika Tuhan memanggil kita? Jangan kita menganggap kita ini hidup selama-lamanya, saudara. Bahkan karena dunia ini kita lupa akan kematian. Kita menganggap kita hidup selama-lamanya di dunia ini. Sehingga kita menggali, mencari terus akan dunia ini. Sehingga kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita lupa akan kematian. Sehingga kita lupa kemana kita akan berangkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di sini saya berbagi firman Tuhan setiap pagi. Ini bukanlah karena kekuatan saya, bukanlah karena kehebatan saya, bukanlah karena kepintaran saya. Bapak Ibu Saudaraku, kalian juga mengerti siapa saya sebetulnya. Kalian mengetahui siapa saya sebenarnya. Saya tidak punya sekolah, saya tidak ada titel, saya tidak ada kepintaran. Tapi karena roh Tuhan yang bekerja dalam saya bertindak. Saya melakukannya semampu saya. Karena itulah najar saya tahun 2006 lalu ketika saya divonis mati. Dari situlah saya bernazar pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya beriman. Saya melakukan firman-Mu semampu saya. Sehingga saya diselamatkan. Sehingga saya disembuhkan. Sehingga saya hidup sampai saat ini. Dari itulah Bapak Saudaraku, sehingga dari tahun 2006 sampai sekarang saya melakukan firman Tuhan semampu saya. Saya memberitakan firman semampu saya. Saya melayani jiwa-jiwa semampu saya. Itu semuanya Bapak Saudaraku bukanlah karena kehendak saya, bukanlah karena kehebatan saya, bukan karena pemikiran saya, tapi semuanya itu karena Tuhan memberikan karunia kepada saya, yaitu karunia kesembuhan. Sehingga itulah saya dipakai. Sampai saat ini saya masih eksis. Sampai saat ini saya juga masih hidup. Ini semua saudaraku saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita sama-sama melakukan firman kebenaran ini. Supaya kita nanti sama-sama mendapatkan kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang Kristen.
Jadi marilah kita tekuni, marilah kita taati firman Tuhan ini dengan semampu kita. Jangan kita pandang kiri kanan, saudaraku. Jika kita memandang kiri kanan di sekitar kita di dunia ini, kita pasti menganggap kita sudah hebat. Jika kita memandang sekitar kita, kita menganggap kita sudah wah. Jika kita memandang di bawah kita, saudaraku, kita menganggap kita sudah rohani. Kita tidak ada kehebatan, saudaraku. Kita tidak akan tamat-tamat menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Kita belajar terus sampai kita dipanggil Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ini, saudaraku, tidak ada tamat-tamatnya. Karena firman Tuhan ini hidup. Karena firman Tuhan ini tidak sama seperti buku-buku lain, saudaraku. Tampil beda. Dari itu, Bapak saudaraku, marilah kita kembali pada firman Tuhan supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita. Itu yang kita lakukan di dunia ini, saudaraku. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi Yesuslah jalan. Yesuslah jalan. Jadi sini tadi katanya tadi kepada kita, saudaraku, oleh Dia kamu, ayat 20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi banyak manusia di sini juga, Bapak saudaraku, tidak mengerti siapa sebetulnya Yesus itu. Bahkan dia mengatakan, kami datang, ya Bapa, ya Allah, kami datang melalui anakmu. Jika kita mengatakan seperti itu, berarti kita mengetahui bahwa Tuhan itu dua, Allah Bapa dan Yesus. Sebetulnya satu, Tritunggal, tiga tapi satu. Tapi banyak manusia, pada umumnya orang Kristen, masih belum mengerti pas. Sehingga kami akan sampaikan doa kami ini melalui anakmu Yesus Kristus. Berarti menganggap dua, padahal satu. Jika kita berdoa, cukup kita mengatakan Yesus Kristus, Bapa kami yang di sorga. Karena satu, sama seperti Roh Kudus. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu satu. Bapa turun ke dunia ini sama seperti kita, itulah lahir ke dunia ini adalah Tuhan Yesus. Tinggalkannya kealahannya di atas surga. Datang dia ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, memberikan contoh kepada semua umat manusia. 33 tahun dia memimpin di dunia ini sehingga dia balik lagi ke alahannya. Sehingga dia turunkan Roh Kudus ke dunia ini. Saat ini adalah yang bekerja adalah Roh Kudus. Makanya kita harus mengundang Roh Kudus sehingga betul-betul kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak undang Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Sepintar apapun kita, setinggi apapun sekolah kita, kita akan tidak mengerti. Karena apa? Makin tinggi sekolah kita makin tidak percaya Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan tidak logika. Firman Tuhan tidak bisa dipikirkan.
firman Tuhan tidak bisa dicerna dengan otak manusia. Jadi tidaklah sama seperti pelajaran pengajaran pengetahuan kita di dunia ini, pelajaran firman kebenaran. Sangat jauh beda, sangat bertolak belakang. Makanya manusia makin pintar, makin jauh. Semakin pintar dia akan melakukan kehendaknya. Semakin pintar dia akan mengatur Tuhan. Bukannya Tuhan mengatur manusia, tapi manusia mengatur Tuhan. Sehingga Tuhan diperintah-perintah, sehingga Tuhan diatur-atur. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku tanpa kita sadari. Justru itulah Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran di mana Yesus sudah menerangkannya di tahun 2000 lalu. Supaya kita jangan salah jalan. Karena Tuhan Yesus sudah mengenapkan semuanya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya untuk kita lakukan. Tuhan Yesus banyak membuat perumpamaan. Tuhan Yesus banyak membuat anding-andingan. Tuhan Yesus banyak membuat cara supaya kita nalar, supaya kita paham, supaya kita mampu melakukannya seturut dengan kehendak-Nya. Tapi kita tetap mengeraskan hati, melakukan kebenaran kita sendiri, tidak mau taat dan setia. Jadi makanya jelas firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sangat sedikit yang terpilih. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini di pada pagi hari ini, kita yang terpilih. Memang sangat sukar Saudaraku, sangat susah. Bukanlah seperti manusia mengatakan gampang, asal percaya saja, asal Kristen saja, berarti murahan. Tidaklah seperti itu Saudaraku. Jadi kita kembali pada firman Tuhan supaya kita jangan menganggap firman Tuhan itu, keselamatan itu murah. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayat 20 mengatakan kepada kita, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh karena kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi diperintahkan kita tulus, taat dan setia, mengasihi sesama manusia. Kasih itu Saudaraku harus berbuah, harus menyenangkan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Jadi makanya sukar. Banyak orang ini hidup di dalam dunia Saudaraku diberkati untuk diri sendiri. Tidak seberapa manusia, umumnya orang Kristen, diberkati untuk memberkati. Jika tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, belum dimatikan dengan Roh Kudus dalam hatinya, itu tidak akan terbuka. Dia akan menimbun hartanya, tidak mau membagi-baginya. Kenapa? Karena menganggap itu adalah kekuatannya, karena menganggap itu adalah miliknya, karena menganggap itu adalah hasil kegigihannya, hasil kekuatannya, hasil kepintarannya. Jadi tidak seberapa orang Kristen mau mengalirkan yang diberikan Tuhan. Padahal Tuhan memberkati untuk diberkati. Itu artinya mengasihi sesama manusia. Jadi bukan dengan bibir saja, bukan hanya perkataan saja, harus kita melakukannya seturut dengan firman Tuhan, baik juga hati kita. Tidak hanya untuk karena dilihat orang saja, tapi dengan tersembunyi
kita bisa melakukannya, karena Bapa kita yang di surga akan juga tersembunyi memberikannya kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 23 mengatakan kepada kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita tahu ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita dibaptis, kita ditenggelamkan, kita dibangkitkan, kita hidup baru, kita dilahirkan bukan dengan panah, tapi kita sudah dilahirkan dengan kasih karunia. Karena kita sudah lahir baru, sudah menenggelamkan semua dosa-dosa kita, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dari situ Bapak Saudaraku, kita harus melakukan apa kehendak Tuhan. Ayat 24 mengatakan, sebab semuanya yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi sini Bapak Saudaraku, semuanya yang ada di dalam dunia ini adalah seperti rumput. Kita tahu rumput Saudaraku, dia punya bunga. Begitu pagi hari dia akan mekar, kembang. Tapi ketika datang sinar matahari Bapak Saudaraku, dia akan mulai kencur, layu, akan jatuh, gugur, akan busuk. Hanya begitu katanya kita hidup dalam dunia Saudaraku. Jadi sadar dan tidak sadar, itulah dia Saudaraku. Jadi keindahan dunia ini, kekayaan kita, kehebatan kita sama seperti bunga. Begitu dipandang orang kita mekar, hebat, gagah, kita memang betul-betul sangat disukai orang banyak, sama seperti bunga Saudara. Kita mempunyai usaha, mempunyai kebun sawit ribuan hektar, kita mempunyai rumah kontrakan ratusan unit, kita mempunyai mobil bermacam-macam mewah, itu sama seperti bunga. Begitu mekar dia akan dipandang orang wah. Tapi ketika kita 50 ke atas Saudaraku, kita akan layu, loyo, akan busuk. Tidak ada apa-apanya kekayaan kita itu. Semuanya itu akan tinggal. Apalagi dunia ini nanti akan dihancurkan. Semuanya akan lenyap. Jadi untuk apa itu Saudaraku? Padahal gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara mengejar dunia ini, kita dibakar selama-lamanya. Betapalah sedihnya itu Saudaraku, karena hidup ini tidaklah ada siaran ulangan. Jadi marilah kita kembali kepada firman Tuhan Bapak Saudaraku, supaya kita tidak hanya ikut-ikutan. Ayat 25 Saudaraku, ayat terakhir, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi inilah ayat terakhir Saudaraku, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kita mendapatkan kerajaan surga, yaitu yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran yang kita imani adalah Alkitab, firman yang kita baca. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah akan membenahi kita, Roh Kuduslah akan menuntun kita, Roh Kuduslah akan mengajari kita, Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan apa dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita mencari dunia ini dengan pikiran kita, jika kita mencari kerajaan surga itu dengan kekayaan kita, kita tidak akan mendapatkannya. Karena seberapapun banyak uang kita, seberapapun kita kayanya, kita tidak akan bisa membelinya. Hanya jika kita membuka hati, melakukan firman Tuhan dengan taat setia, hanya itulah yang mendapatkan kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita
bekerja sama, saling merangkul satu dan lain, saling mendoakan satu dan lain, saling mengasihi satu dan lain, saling memperhatikan satu dan lain. Janganlah kita